Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, acara yang kedua adalah Gema Wahyu Ilahi oleh 7 adik-adik santriwan santriwati TPA Muhajirin Kria Taman Asri yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 23. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halaman surat Al-Fil. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yaudah, ayo Sabina. Oh yaudah, una, dikasihkan una, baca. Aku berlindung kepada
tolong. Mic-nya di dekat-dekat. Naikin. Afdan, naikin mic-nya. Yang keras pun. Karena dia telah menjadi daya mereka sia-sia dan ucap salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Al-hadis. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, seperti biasanya hadir sebagian besar langsung mencari tempat bersandar. Terlebih bagi yang mulai selonjor. Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin pakai aja? Gak pakai ya. Yang kami hormati Bapak Insinyur Muhammad Zainuddin MZ. Mubalik sejuta umat. Tentu dengan pengurus yang lain, para ibu dan bapak yang kami hormati, terlebih kadang wiranem, adik-adik yang kami cintai.
Terlebih lagi anak-anak yang tadi tampil, yang luar biasa, yang nampaknya layak, kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita. Sebetulnya pengajian seperti ini yang saya harapkan banyak ditampilkan anak-anak. Kalau tadi malam yang tampil banyak lungsuran anak-anak. Jadi sudah sepuh-sepuh tapi tampil. Tapi saya lebih kemudian senang ketika anak-anak yang tampil. Jangan dilihat salahnya. Tapi yang penting adalah melatih mentalnya itu loh. Wong kita saja yang sudah dewasa, kalau sudah lupa, blank betul kok jangan. Betul? Blank betul. Contohlah imam sholat begitu. Ketika satu ayat lupa, ke belakang itu hilang semuanya. Mosok surah Allah kok nggak rampung-rampung, muter-muter itu loh. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat, nggak rampung-rampung. Kita berikan apresiasi tadi anak-anak yang besar, luar biasa, suaranya cukup jelas, cukup gandang. Siapa tahu tadi yang mimpin nanti tahun 2070 calon Menteri Agama Republik Indonesia. Tahun 2070 masalah tidak ngalamin ndak apa-apa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sekarang duduk dengan papahnya, Mas, siapa namanya? Arsa. Siapa tahu ternyata besok adalah menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Sebetulnya tidak sulit sepanjang Bapak Ibu bisa mengangkat saya jadi presiden. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sampai kapanpun Bapak Ibu, secanggih apapun medianya, kita tidak pernah mampu menghitung banyaknya kenikmatan Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu akan menghitung kenikmatan Allah, pastilah kamu tidak pernah akan mampu menghitung kenikmatannya. Karena keterbatasan kita, jadi sering kita mengukur nikmat itu hanya dari harta benda, hanya dari kedudukan, hanya dari jabatan. Seolah-olah yang lain tidak kereken jadi nikmat. Maka Rasul mengingatkan, ni'matani mahbunun kathirun fihi linas al-syihah wal faroh. Ada dua kenikmatan yang sebagian besar manusia meremehkan kenikmatan itu. Apa yang pertama? Al-syihah, sehat. Bila menaik pun sawang ibu-ibu sedaya sehat gitu. Jih, bukti ini pun paket unjukan sampun dipun seruput ngaten menika. Ketinggalipun sak perangan kerdus snack sampun pun bika gitu Pak, berarti kula panjenengan sehat. Tanda orang sehat gampang, ngunjuk dahar nikmat sareng nggih angler. Ning nggon pengajian iso sare. Buar ngentekke snack langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tangi-tangi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Yang kedua Pak, nikmat kesempatan wal farah. Banyak diantara kita yang sering senang menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Seolah-olah kita itu tahu sampai batas kapan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Padahal sik jenenge sedo bu nyun pangapunten la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun, mboten saged pun gesar-geser. Mila sedang mboten kedah sepuh langkung rumiyin, sedang mboten kedah gerah langkung rumiyin, kadang-kadang sing sehat luwih cepet tinimbang sing gerah. Gila bang, saya masih ingat betul tetangga saya waktu itu pun mboten saged nopo-nopo, dahar pun dulang, lajeng tindakan pun tuntun, adus ditusi, nguyuk ujung pripun. Mboten saged nopo. Akhirnya dicarikan pembantu untuk apa? Melayani ibu-ibu tadi agar mandinya, agar makannya. Saatnya diumumkan berita layu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembe kalimat tarjih sak kampung wis do komentar sing mati paling kae. Ternyata siapa yang meninggal? Justru yang meninggal itu yang melayani. Ingkang ladosi, boten ingkang pun ladosi. Itulah yang namanya maut. Bisa terjadi pada siapapun dan juga kepada dan kapanpun akan terjadi. Yang ketiga, alhamdulillah para ibu dan bapak diringankan untuk hadir di Masjid Muhajirin ini. Hadir begini bukan sesuatu yang ternyata ringan loh. Ketika tidak diberikan kekuatan iman, arep bidal niku dadak mangkat ora mangkat ora mangkat ora mangkat ora. Tapi ketika lo menghendaki, insya Allah seberat apapun yang ngisi tausiah siapapun itu nggak penting, tetap sama berangkat. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini kekuatan iman. Bila ngentang ngapunten, tindak teng mengajian itu mboten masalah tebih lan caketipun, ning masalah ati. Kita mau ke masjid jamaah sholat, bukan masalah jarak, tapi masalah iman. Kadang sing cedak malah kadang ngeri-ngeri. Sing adoh malah luwih cepet. Gimana nggih? Insya Allah hadirnya para ibu dan bapak, tadi saya lihat luar biasa ketika tampilan anak-anak, justru yang deg-degan orang tuanya. Terutama pas tampil anak-anak, wah jan ustazah beri salam, pakai mic. Ya iramanya ya seperti namanya anak-anak. Tapi anak-anak ketika tidak dikenalkan dengan masjid, lalu kapan kenal dengan masjid? Makanya kita jangan alergi ketika anak-anak sedikit agak rame. Ya itulah namanya anak-anak. Sing ra pantes niku nek lungsuran bocah-bocah do rame dhewe. Oh, lah pantes njogo slonjor kabeh. Bebas iki. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada para sahabat, keluarga dan juga para pengikut beliau, termasuk kita semua yang hadir di Masjid Muhajirin ini. Amin ya Rabbal. Ibu dan bapak yang kami hormati, sungguh saya sangat bahagia karena hampir setiap masjid, setiap lembaga, setiap perkantoran walau secara bergantian mengadakan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Amargi menapa nyuwun pangapunten Bapak Ibu,
Nek jaman kula alit, sik jenenge pengajian Maulid, lajeng pengajian Isra Mi'raj Rajaban sangat ditunggu-tunggu. Besok ada pengajian Rajaban, besok ada pengajian Muludan. Begitu ditunggu-tunggu, ramai Pak Sarijan. Wah, ini sesepuh ya. Salaman. Assalamualaikum. Latihan Idul Fitri. Sangat diharapkan, maka apa? Kemasan-kemasan yang ditampilkan ke depannya harus memang selalu menarik, dan anak-anak perlu banyak dilibatkan, sehingga kemudian pengajian peringatan hari besar bukan hanya konsumsi untuk mereka yang sudah sepuh saja, tapi sambil mengkader yang kecil-kecil cinta untuk memakmurkan masjid. Lu sakjane ada tampilan terus mboten napa Pak Soden. Tampil terus pakai pengajian 20 menit. Tadi saya pengajian mantenan di dalam ngabian itu. So jam 1 dibuat Ustadz. Satu paham Pak, yang namanya pakai IU kalau pengajian mesti apa? Sudah dimeniti. Ternyata jatah pengajian 10 menit. Lah 10 menit. Padahal saya jali tim, terus jali tim Bu, Jalan Imogiri Timur itu jali tim. Sedoso menit Pak kula nggih matur, mang menit nggih. Karena purun ajeng 7 menit nggih mboten napa-napa. Manut nggih mau. Ini menggambarkan begitu banyaknya, kemudian masjid, kemudian kantor, lembaga yang mengadakan pengajian ini menggambarkan pentingnya menggerakkan kembali masyarakat umat Islam untuk apa? Mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun saya Bapak Ibu, kulon jenengan niku gesang teng donya mboten dangu, mung ibarat mampir ngombe sih, mampir ngombe. Ibarat mampir ngombe, tok tilik seneng apa jeki sajan ngombe sih. Rada adem Pak Sarijan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Mereka bisa mahabbah, mencintai baginda Rasul. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai itu kata Rasul, maka mereka layak bersamaku masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning syarate kedah tresno. Bapak asli dari mana Pak? Ini? Asli dari mana? Asli dari sini. Tanda orang yang cinta kepada Rasul Bapak Ibu, apa yang pertama? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Jadi orang yang mencintai sesuatu biasanya banyak menyebut nama orang yang dicintai. Yang pangapunten pun sak menika adik-adik tadi yang TPA punya ustazah sinten lho niku teng mriki? Ustaz siapa? Namanya siapa? Oh, Ustadzah Rita. Ini hanya misal, Ustadzah Rita itu menjadi idola bagi anak-anak. Misalnya, maka sampai di rumah anak-anak mesti akan menceritakan, tadi yang ngajar di TPA Ustadzah Rita. Tadi kan gitu ya, diulang-ulang. Kenapa? Menjadi idola bagi mereka. Nah, panjenengan kok dek ustadz yang diidolakan, nanti malam yang ngisi pengajian UAS. Bersa UAS, bos itu UAS. Ustadz Ahmad Saijan. Ahmad Sajian, Saijan kok Sajian.
Maka apa? Anak-anak biasakan apa? Daripada kemudian menyanyikan sesuatu yang kadang tidak ada maknanya, buat digerakkan anak juga senang untuk apa? Mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak apa-apa. Daripada mengucapkan yang lain. Atau lagu-lagunya. Dulu TPA kita masih hafal. Bulan Maulid tiba-tiba lahirnya Nabi kita. Nanti Bapak Ibu cukup ambil pucuk belakangnya saat depannya. Contoh, bulan Maulid tiba-tiba. Ngerti kita? Dados sing tiba jenengan. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam penuh rasa wedi to yo. Penuh salam damai bagi makhluk Tuhan Khaliqul alam. Muhammad namanya Aminah ibunya Abdullah ayahnya Mekah kelahirannya Muhammad jenenge Aminah simbole opak banget lah. Abdullah bapakne Mekah panggon Nek lagu-lagu yang menjadikan anak cinta kepada Rasul sudah kemudian bergeser dengan lagu yang lain, saya hanya khawatir. Sekarang cukup banyak anak-anak yang sudah tidak lagi mengenal terhadap hari-hari besar Islam maupun hari besar nasional. Pun boten kados biyen, Pak. Nek biyen sok mesti upacara. Sekarang anak-anak sudah tidak ngeh upacara yo karepmu ora yo. Itu terjadi karena hilangnya rasa cinta. Loh, coba bapak waktu itu sok tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila, tanggal 5 Oktober hari ABRI, tanggal 17 Agustus hari, tanggal 8 Juni hari kelahiran Pak Saijan. Ngono lho Pak Saijan. Lha gue lahir 8 Juni 7 Juni. Kelahiran Pak Saijan. Pernah saya masuk SD negeri waktu itu. Saya tanya sama anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Sekarang tanggal 10 November. Coba hari apa? Semuanya kompak. Hari Selasa Pak. Sudah tidak kenal lagi hari Pak. Itu kenyataan. Loh, coba sekarang anak-anak mengenal tokoh-tokoh. Sudah tidak zaman kita. Apa Pak nama mungkin? Penerangan mesti pokok. Mensesnya ngerti budi. Pokoknya saintis, menterinya belum dihafalkan sudah ganti. Yang kedua apa? Orang yang kemudian cinta pada Rasul ada rasa rindu. Wong seneng ora kangen. Itu belgedes. Cinta pasti ingin bertemu. Cinta itu pasti ada rasa rindu. Bila kamu di sisiku, hati
rasa syahdu, banter-banter keliru. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Dulu, ketika kita kok ternyata ada beberapa nggak ketemu, ada kerinduan. Bukan sebatas Rasul, tapi perintah-perintahnya Rasul. Contoh jenengan ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat di masjid, kok nggak adzan asar? Kok yo adzan yo? Kapan azannya? Ada kerinduan. Adzan meneh. Lagi ndeleh ke bokong, adzan meneh. Ada kerinduan di situ. Dan orang yang rindu Bapak Ibu ada jiwa berkorban. Loh, jenengan rindu dengan sholat berkorban, aktivitas ditinggalkan dulu. Dulu, mboten wonten Pak Bu, nyun sewu jenengan nilarke kegiatan kadunyan, kok nggo sholat kok dadi rugi niku mboten wonten. Yang dagang nggak usah khawatir. Saya pernah matur di sini barangkali, saya pernah kemarin ngisi pengajian di masjid besar Pasar Sleman. Betul ya? Terus ke barat lagi ternyata bukan di sana. Di tempatnya Pak Muhyiddin, gurunya Mas Faiz, ya toh? Pak Muhyiddin di sana. Saya mampir ke masjid besar waktu itu, saya dikabari Ustadz kalau pengen suaranya agak keras kan agak serak Ustadz, nanti tolong cari susu murni. Kemudian belilah di sekitar Pasar Sleman. Saya cari Bu hanya jasa satu dan bukanya setelah waktu-waktu sholat. Jadi misalnya maghrib itu ya sebelum azan jualan, tapi ketika azan nanti ke masjid. Nanti kemudian kembali, nanti isya kembali ke masjid, bar isya kemudian baru jualan. Ternyata orang-orang yang beli juga tahu, nanti belinya setelah sholat. Wah ya Allah, sing tuku Bu ora umum. Termasuk Saijan juga antri di sini. Ada kerinduan di situ. Ibu bapak kanan jeng Nabi sudah seto, pengen ziarah ke kubur beliau tidak? Pengen jawabannya. Karena apa? Ketika kita ingin menjada-wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, biar Allah yang ngatur jalannya. Dan saya Pak, pas waktu Milad Muhammadiyah Kota Yogyakarta, itu kan ada acara senam bersama yang hadiahnya 2 paket umroh. Ini kan nonsel gitu, sesuatu yang tidak pernah diduga. Dipanggil begitu, ternyata yang dipanggil tidak membawa kartu anggota. Akhirnya gagal. Dia begitu kecewa. Gagal maning. Son. Karena apa? Dia tidak bawa kartu. Nah, staf saya bagian UKS dipanggil nomornya, dia bawa kartu. Semua kartu dibawa. Sono kartu pajegan digowong itu. KTP, kartu anggota Diasto, kartu kredit digowong gitu, kartu tol juga dibawa. Akhirnya teman saya itulah yang mendapatkan hadiah umroh, berangkat menjelang Ramadan, kemudian kembali di awal bulan Ramadan. Senamnya biasa-biasa kok. Mari. Tapi dapat umroh. Benjang jenengan senam nggih nggih. Mbok menepi kantuk umroh sapa? Nggih, sehat. Ini ada kerinduan. Maka orang berangkat ke tanah suci itu bukan sebatas kaya, tapi adanya kerinduan. Sehingga apa? Ngampet pengen tekan kono. Saking ngampetnya kadang-kadang nalarnya kemudian tertutup, cari travel asal travel Pak. Ada yang kemudian umroh 3 hari pulang.
Kenapa? Tawafnya di Monas. Lah wong umroh kok tidak pakai travel yang standar. Sekarang standarnya berapa toh? Ya paling enggak 25 juta sampai 35 juta lah. Itu standar. Loh kok budal neng Mekah kok 11 juta. Lah baiknya ternyata di Monas. Kemudian setelah itu sainya di Taman Mini Indonesia Indah. Jur kondornya teman menika. Betul pula kok men Pak Saijan. Wes saya nggak akan ngundang pengajian lagi. Seperti kemarin saya nggak ngisi waktu itu. Saya malu Pak. Kenapa? Ternyata 3 hari sudah pulang. Tapi insya Allah besok setelah betul-betul ke Arab, saya mengundang Ustadz Saijan untuk pengajian. Tok tunggu, oke? Budal langsung pengajian. Alhamdulillah. Ada kerinduan. Gini Bang Ge. Niki loh. Bapak putra pertamanya di mana Pak sekarang? Masih lupa nggak Pak? Ibu putra pertama di mana? Putra pertamanya sekarang? Di Karawang. Karena ibu ada rasa kangen, rasa rindu, mohon maaf saja. Sesibuk apapun, seberapapun biaya ke Karawang akan dilakukan. Kenapa? Ada rasa rindu. Begitu kan Bu Lasmini? Loh, kalau kudungnya merah itu udah seperti aktor Lasmini dalam sinetron Sahur Sepuh. Sebelahnya Mantili. Pak Zainuddin itu adalah apa namanya? Panglima Ringkin. Patih Gotawa. Brahma Kumbara. Ki jenenge apa? Jadi ada rasa rindu. Yang ketiga apa? Yang namanya orang cinta pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan dan akan menjauhkan apapun yang dilarang. Dados mboten mencampur adukkan. Gitu. Mbok abote kaya apa wis? Sik jenenge tresno. Seperti kata Salim Iklim kan dalam nyanyiannya yang judulnya Tayamum, gitu kan? Suci dalam debu kan tayamum. Karena cinta lautan berapi pasti akan kurenang. Ih, kemayune. Engkau bagai air yang jernih, tak tung di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung. Apal kabeh ternyata. Cinta bukan hanya wis jadi paduan suara wae ngono. Sik medang sik wong ibarat mampir ngombe. Niki lho. Jangan menjadi orang yang mencampur adukkan. Kewajiban dilaksanakan, tapi larangan juga dilaksanakan. Lho sopan jenengan sak menika Mang pirsani sing do kena kasus ke wong Islam, gitu. Sing ternyata kena judi online ya wong Islam. Sing kena pinjol ya wong Islam. Ikan artinya perintah dilakukan, sholatnya sholat. Walaupun kadang setahun 2 kali. Puasanya puasa. Tapi perintah dan larangan ternyata berjalan bersama-sama. Tidak dibenarkan. Yang keempat, orang yang cinta tandanya apa? Dia akan mencintai kepada orang lain yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Lalu dikatakan bahwa orang yang beriman itu digambarkan seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Yen pangapunten nggih Pak nggih. Nggih contoh mawon Pak. Nah, yang saya itu taplak sininya gitu. Tapi kadang itu yang komentar tutuke.
Ini berarti apa? Ketika ada umat Islam yang lain menderita, mestinya lah kita kemudian juga ikut merasakan penderitaan. Contoh sekarang yang kita sudah saksikan bersama-sama, yakni Palestina. Bagaimana rakyat Palestina minum pun ternyata terbatas, apalagi sampai snack seperti ini. Saya jadi ngelus dodo. Di dodo kula piyambak ingkang kula lus-lus. Bantuan-bantuan belum tentu sampai ke tujuan karena blokade dari iblis Israel yang memang luar biasa. Saya kadang-kadang emosi, Pak. Seandainya Binyamin Netanyahu datang ke Muhajirin, saya pasrahkan Pak Zainuddin. Dia dicor. Loh, tidak beradab toh kalau dilihat. Coba yang namanya perang itu kan ada adabnya. Yang digembur pangkalan militer. Seperti Iran menggembur Israel. Pangkalan militer. Coba kalau Israel, anak-anak yo dibunuh, simboknya anak-anak sing arep manak yo dibunuh, rumah sakit Indonesia juga dihancurkan dan pimpinan rumah sakit juga dibunuh. Makanya ketika ada kesempatan berbagi Bapak Ibu yang mengapunten, jangan sampai terlepaskan kita tidak menjadi bagian yang kemudian ada di situ. Kemarin ngisi pengajian di daerah Senden, Bu, Senden itu ada penggalangan dana untuk Palestina di dekat pesisir selatan. Lalu ada kulo 100 Pak, kulo 200 Pak, 300 Pak. Tadi menjadi saksi di akhirat kita menjadi bagian dari umat Islam yang mencintai umat Islam yang lain. Amin ya Rabbal. Itu tanda-tanda orang yang mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mencintai itu nanti dijamin masuk surga. Berarti orang itu orang yang menjalankan perintahnya Rasulullah. Malam hari saya sampaikan beberapa perintah Rasulullah yang bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Apa yang pertama? Afsus salam. Berbagi salam. Sumeh, seneng aruh-aruh, enteng uluk salam. Kepada siapapun tanpa pandang yang sudah kita kenal ataupun belum kita kenal. Itulah Islam. Jadi berbuat baik kepada siapapun. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang sudah dikenal dan kepada yang belum dikenal. Coba nek ternyata umat Islam begitu, tidak ada gesekan, tidak ada tawuran, tidak ada pembunuhan. Kemarin kok ternyata begitu besar yang namanya demo. Karena apa? Tidak dilakukan afsus salam. Mereka yang bertamu tidak ditemui oleh yang punya rumah. Sopo sing ramangkel panas. Kok nyemprot-nyemprot ya? Wong sakjane wong demo niku rak niate ben dirungokke ya ta. Berkeluh kesahnya biar ditampung. Ternyata yang punya rumah tidak kerso menemui. Itu cedera anarkis yang luar biasa di daerah Jakarta. Ini jenengan pirsa Jogja, alhamdulillah. Ayem-ayem kita bangga punya sosok Sri Sultan. Ketika warganya demo, ditemui warganya. Dan diberikan kemudian nasihat-nasihat yang menguatkan kepada mereka. Dan kalimatnya akan kami kawal. Apa yang menjadi aspirasi daripada warga masyarakat Jogja. Makanya kekhawatiran Bapak Ibu kemarin di hari Senin dan Selasa. Tanggal pinten Pak Nukul Lali ya? Senin tanggal berapa? Tanggal 1 dan tanggal 2 gitu ya. Tanggal 2 kan sempat ada kebijakan sekolah diliburkan. Ya, belajarnya daring. Ditunjukkan dengan ini titik-titik adanya demo. Ada beberapa kemudian muncul edaran.
Satu, edarannya silahkan yang sekolahnya jauh dari titik demo tetap bisa masuk, tapi dalam perhatian yang ketat. Yang dekat dengan pusat demo silahkan belajar di rumah. Saya berhusnudon tadi saya bilang sama Faiz, SD Muhammadiyah yang saya pegang tetap hari Senin dan Selasa masuk seperti biasa. Justru orang tua malah seneng Pak, karena apa? Kalau di rumah malah orang tua mumet. Nah orang tuanya kerja, anaknya di rumah sama siapa kan begitu. Dengan masuk malah Pak Saijan matur nuwun, mbok benjang akad mlebet malih. Mulang sopo. Tapi kadang sekolah-sekolah yang aneh Pak, itu malah jadi laku. Pengalaman di Bandul ada namanya TK Darul Ilmi. Ini TK-nya aneh Bu, di saat yang lain sekolah libur, dia masuk. Misalnya libur semester itu ya, dia masuk biasa. Justru yang menitipkan di situ semakin banyak. Nah orang tuanya kan nggak libur Pak, yang libur kan hanya anaknya saja. Saya sampai ke sana ngisi parenting 3 kloter saking banyaknya orang tua siswanya. Kenapa? Tampil beda. Termasuk sekarang yang namanya boarding school gitu, yang termasuk berasrama kan semakin laris. Termasuk ada SMP negeri di Sleman yang punya asrama Bu, SMP negeri. Pundi Pak niku? SMP Negeri 4 Pakem. Itu SMP satu-satunya Pak, negeri tapi punya asrama. Itu cukup banyak yang sekolah di sana, bahwa itu bukan sekolah berciri khas agama, tapi negeri. Kok saya jangan tahu? Karena saya sering diminta menyampaikan motivasi di sana kepada orang tua siswa. Jadi saya itu tahu di sana, kan begitu. Jadi yang pertama afsus salam. Jadi membiasakan menebar kebaikan gitu ya. Kemudian juga tidak memprovokasi terhadap keadaan. Karena Pak yang namanya perjuangan Bu nanti akan kelihatan niatnya. Ini yang ada di Pati sudah kelihatan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sudah mulai melengos. Kenapa? Godaan Saijan senengane gitu pada lah ya paring. Yang belum kenal kita juga kemudian menyapa. Tidak hanya yang sudah kita kenal. Makanya baginda Rasul pernah ditanya, ayyul islamil khair ya Rasulullah? It'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Jadi berbagilah makanan, kemudian bertegur sapalah dengan kalimat salam kepada orang dikenal dan orang yang belum dikenal. Maksudnya kita bisa kemudian berbagi, bergaul dengan siapapun. Sekalipun beda keyakinan, tidak apa-apa. Kita tetap berbuat baik. Itu yang namanya afsus salam. Yang kedua, ngejen kok kagetan. Wes kayak putih go botol dewi ora wangun. Gegek bensin diundhe iki. Wangun. Yang kedua apa? It'amut ta'am. Senang berbagi. Jadi ketika lo berikan banyak kenikmatan kepada kita, itu ada sebagian miliknya orang lain. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam harta bendanya ada haknya orang lain yang harus kita keluarkan. Yang mampu zakat, keluarkan zakat. Hanya 2,5%. Nek jenengan pirsa sederek panjenengan sing agamane beda itu sampai 10%. Iya, dan tidak pernah mengeluh, Pak. Kita kadang 2,5%. Allahumma nyicil. Separuh dhisik, sepertemuan dhisik. Ketika tidak kita segerakan keluarkan, mohon maaf saja, semakin berat. Terlebih kita semakin banyak kebutuhannya. Saya sering bilang sama istri saya, si Mamah Suryanti. Mamah Sur,
Oh, Ayah Jan. Ini sudah akhir bulan loh, Mah. Jatah tonggo ngarep mburi, kiwa tengen yang berhak menerima harus kita beri. Kita nggak usah melihat bulan ini jadwal pengajian berapa. Nggak perlu. Dihitung wae hasil. Yang penting jatah warga tetap. Kalau nggak diingatkan saya khawatir Pak, karena kebutuhannya ada saja. Dilala saya dapat titipan dari Mbak Yu saya, Ibu Raden Roro Tuginem. Karena lahirnya Setulegi jam 6. Kakak itu menikah ketika usia SD kelas 5 sudah menikah. Anaknya cukup banyak dan cucunya cukup banyak. Dititipkan ke saya 2. Alhamdulillah, dan saya masukkan di boarding. Di MBS Pleret yang tentunya 1 bulan agak lumayan, wong 2 anak. Belum anak saya yang kedua itu masih kuliah semester 5. Ini kalau saya mikirnya itu nggak akan saya keluarkan. Apa? Saya keluarkan dulu. Mama keluarkan dulu untuk warga. Nanti biar Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita selanjutnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apapun yang dikeluarkan pasti akan aku ganti, kata Allah. Dados ampun ragu-ragu. Bar ngentok ken dilalah jadwale tambah rengket. Ono wae wong jaluk pengajian. Ono simbah-simbah babaran meneh lho. Walimatul aqiqah. Ono sing pengajian manten, ono sing pengajian kematian gitu ya. Soalnya akhirnya semakin banyak. Ini saya coba betul. Termasuk pas musim Covid. Covid itu kan yang lebih menderita lebih banyak daripada kita. Loh, saya pegawai kok dapat gaji, sertifikasi dapat, yang lain-lain. Memang saya lihat, mohon maaf saja Bu, ada di Pasar Giwangan satu simbah-simbah yang pas saya tanya masalah Covid, dia malah luar biasa gembira. Pripun mbah daganganipun? Ya alhamdulillah nak Ustad, sapoke ana Covid dagangan kula laris. Lha ingkang pun saden apa? Empon. Nggih nyuwun donganipun nggih tet muga-muga empon-empon kula tambah laris terus. Maksude Covid sing rada suwe ra apa. Mau ya ora to amini lho gah. Di saat begitu saya bilang sama istri, "Mah, coba seperti biasanya, nggak usah dikurangi untuk tetangga." Ternyata apa? Allah nggak pernah tidur. UGM minta pengajian, Rumah Sakit Sarjito minta, walau semuanya pakai online. Kemudian Rumah Sakit JIH minta, Gresik minta, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Allah tidak tidur. Kalau ampun ngantos kula panjenengan, kandhane kok. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wasilul arham. Menyambung persaudaraan. Kados pundi caranipun? Ya wau idza laqitahu fasallim alaih. Ketika diundang maka hadirlah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika diundang hadir yang kedua tadi. Nun jenengan nun sewu diundang nopo-nopo nek mboten saged ya jenengan nggih wangsulan gitu. Ben ana tembunge wis ora mangkat, ora kondangan gitu. Ketemu mlengos. Astagfirullahaladzim. Iki lho. Saya sering bilang Bapak Ibu Mbok yo jangan dipaksa-paksakan. Yang namanya orang hajatan kan harus sesuai dengan kemampuan. Ada yang dipaksa-paksakan. Akhirnya jualan besek. Kita niatnya sodako saja. Ya toh sodako. Sehingga apa? Ada yang kondangan monggo, tidak juga monggo. Jangan dipaksa. Maka diharap ada aturan. Aulim walau bisatin. Adakan walimah walau hanya kambing satu. Sampai di Muhajirin berubah. Walau bi ayam. Meskipun pakai ayam. Kalau ayamnya lari kemudian walau bi
Telur bahasa Arabnya Mas, telur? Min syilitil ayyab. Neng ngono mesti langsung ngapal toh, Pak. Alah, paring ngono banget. Kesel ternyata. Gitu. Ketika ada yang ternyata sedang sakit, jenguklah. Karena kadang-kadang kita bersyukur atas sehat dari Allah justru ketika kita sedang dekat dengan orang yang sakit. Dan yang pangapunten nggih. Terus nate matur teng mriki. Kang Mas saya ipar itu yang rumahnya di Tempel. Itu kan betul-betul di luar kemampuan kami, Bu. Karena masuk di PKU Muhammadiyah itu diabetesnya sudah 1000. Nggak usah pakai rupiah, 1000. Sudah tidak bisa apa-apa. Itu kalau kita datang ke sana, akhirnya apa? Kita sadar, oh ternyata dahar ki ya kudu ditata. Kullu washrabu wa la tusrifu. Bukan tidak boleh dahar, tapi dahar sak madya. Nun saya Bu, panjenengan kagungan asam urat karena sudah slonjor dari tadi misalnya. Wah, langsung ditekuk. Jenengan pikantuk mboten dahar emping. Di pikantuk sing penting ampun oke. Niku mawon. Nirak kadang-kadang kondangan 150 gitu. Terus tengeri kan jeneng ngentek ke telung toples. Mlakune iso jadi ngene-ngene to. Baru teringat, oh iya toh, tadi malam 3 toples toh. Teringat, itu pentingnya kita kemudian menjenguk orang yang sedang sakit. Saya kemarin mohon saja ponaan saya itu kan ikut tapak suci. Saya nggak tahu kok kemudian jatuhnya mungkin nggak pas. Harus dioperasi tempurungnya sini. Di rumah sakit Panembahan Senopati Bantul. Saya tunggu di situ. Di bagian bedak melihat begitu banyak orang yang digip badannya, digip kakinya, jalannya seperti itu. Ya Allah, jadi apa? Banyak bersyukurnya Allah berikan sehat kepada kita semua. Makanya menjenguk orang itu penting. Dan ketika menjenguk berikan semangat. Nah, Mbah gerah nopo? Aku semang dino kok pet-petan iki ya. Tensine ki 250. Obayan piye? Per 100 selawe. Walah pet-petan Mbah iki piye. Lho kok jenengan kin pun di Mbah dicepak-cepake mawon, ketinggalipun mboten dangu malih. Wah, bablas kan. Saya punya sahabat kepala sekolah yang sudah diangkat kedua payudaranya, ya toh, sampai sekarang tetap beraktivitas. Saya katakan, tidak apa-apa. Kalau ibu pengen makan, ditemui Pak Saijen dengan pengurus yang lain, saya ajak makan. Silakan kalau pas waktu harus kemudian apel dokter di Sarjito, apel dokter di Sarjito. Tetap di itu aman saja. Ini perlu semangat. Ini jadi, hati-hati. Biasanya orang suwe meneh. Orang menjadi semangat malah jadi tambang loh kan seperti itu. Ada tetangga yang kekurangan ya berbagi tadi. Saya punya pohon rambutan depan rumah Bu. Kalau wah luar biasa. Lo kali bojo kula mah pun tawake tangga mawon. Sapa sing gelem ngunduh mah dijupuk kabeh kono. Ternyata tetangga saya nggak ada yang mau ngambil. Karena Pak, jumlah semutnya lebih banyak daripada rambutannya. Kata urung kabeh itu. Tidak ada yang mau ngambil, tapi ketika saat itu ada pendorong datang, tukang nebas itu datang. Kemudian diunduh, istilah pinter. Pak, monggo tolong diunduhke, mangke sak perangan ditinggal di warga sekitar, yang separuh silakan Bapak bawa, tidak usah bayar. Yang pedagang juga seneng banget, ternyata tetangga saya juga
memang ya banyak rambutan yang megah dok, menek. Kenapa? Memang semutnya lebih banyak daripada rambutan. Ini gila, jadi apa? Kita berbagi tadi. Ada yang meninggal maka apa? Hendaklah kita ikut meninggal gitu. Kita takziah. Takziah itu yang penting apa? Zikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian, di mana setiap saat Allah itu punya kewenangan untuk mengambil kita. Pun siap dereng Bu? Alah. Sampun insyaallah. Simbah terus betul Mbah kabare? Sehat pun siap dereng? Dereng. Ra ono sing siap. Ditekoni siji-siji, gagal semua malaikatnya. Maka la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Gelem ra gelem sedo niku mboten saged diundar-undur dijoke nggih mboten saged. Mesti tepat waktu. Wonten mboten mboten yang sedo pas maca Quran? Ada. Pas sholat ada? Pas jadi MC ada? Dulu hati-hati. Ada nggak ustazah yang meninggal saat ceramah? Adanya ustazah. Kalau ustaz jarang terus. Wong muadzin di Jawa Timur. Di illallah. Lajeng mandek, khotib naik ke atas mimbar, les nggak ada. Makanya mohon silakan hati-hati kepada yang biasa adzan. Gagal meneh gagal. Astagfirullahaladzim. Saya seradu adem ya yu. Yang terakhir. Nah, sini butuh kata-kata Pak, 4 cukup gitu. Yang penting tak pun tindakan. Tasih wonten mriki Kang Mas, no, kampung jenengan. Niron. Wah, apa lagi ini? Niron. Karena saya masih ingat waktu itu Pak Sarijan, saya ngisi pengajian di Masjid Sinar Putih ya. Teng mriku. Niku pengajian dalam rangka buka puasa. Lepas Allahu Akbar. Lo medang putih. Lajeng Pak Darwijaka gitu. Ustadz ampun dahar teng masjid. Makanya dahar teng nggen kula mawon. Wah kula alhamdulillah nggih pangarep-arep ning Pak Darwijaka mesti luwih lengkap menune. Ternyata apa yang terjadi karena orang jaga kayak orang lain sampai di tempatnya Pak Darwijaka, Bu Darwijaka lupa belum masak. Karena Pak Bu Darwijaka juga daharnya juga di masjid. Mau ngebedang putih dong ya. Tahun pinten Pak niku? Tahun-tahun 2004 2005 niku kenangan mboten napa-napa gitu. Akhirnya saya ngisi pengajian di mana? Lanjutannya pengajian nuzul Quran itu di Salam Magelang. Lanjut ke sana. Loh, di sana panitianya Pak, tolong Bapak-bapak Ustadz Saijan jangan disuruh makan dulu. Padahal di sini belum makan. Di sana nggak boleh makan, sama dikasih air putih lah. Walah ya Allah ya Rabbi. Itu pengalaman Pak Sarjan gitu. Bukan diomongin loh Pak. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah bangun di sepertiga malam dalam rangka untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat orang lain dalam keadaan tidur. Ini nampaknya kalau warga GTA tidak perlu diragukan. Bangunnya yang saya tidak meragukan. Ning sholatnya yang mbuh. Nek si jenenge tangi ki gampang, Pak. Yakin terus saya juga gampang. Ya Allah, bangunkan kami misalnya pukul 3 pagi, pasti dibangunkan. Masalah
setengahnya. Kadang-kadang al-uyuh. Bar ngaten glebak bismika Allahumma ahya wa bismika walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Ya, dan orang-orang yang bangun di sepertiga terakhir untuk bersujud dan berdiri. Artinya apa? Untuk sholat tahajud. Ngeten diboten gampang, Pak. Mila napa kula jenengan ngawali sing tertibin. Sholat fardunya tertib dulu. Cukup tambah sholat ba'diyah qobliyah gitu. Makanya sakit sholat duha. Tapi jangan sampai sholat subuh dijamak dengan duha. Ya sebelum subuh sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Ya kita ambil yang sekiranya masih ini kok syukur tahajud ya alhamdulillah. Itu saya kira Bapak Ibu jalan kita kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senang menebar salam, yang kedua senang berbagi, yang ketiga senang menyambung silaturahim, dan kemudian remen wungu wonten satengahing dalu kagem munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya kira monggo sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.